kata kamu, Tasya. Aku tuh takut kayak tujuannya tuh Jahat atau celakain kita ya? iya. Merasa berbahaya ketika terus berada di dekat sosok perempuan ini, kami pun mencoba untuk menjauh. Dia menangkap aura takut yang kamu keluarkan. Sampai saat ini masih mengikuti kita, pengen mencoba untuk bawa kamu. Ya jangan. Nah, banyak banget lagi sosok lainnya yang pada kayak terbang dari bawah ke samping-samping jembatan ini. Jadi ada lebih dari satu sosok sekarang di sini. Betul, rame banget. Tapi kenapa di sini sosoknya rata-rata maaf ya perempuan? Apa karena sama mereka mengakhiri hidup di sini atau? Tidak, yang meninggal di sini mungkin hanya satu. Tapi sosok yang lain itu adalah penghuni di bawah jembatan ini adalah sungai. Sungai itu identik emang banyak makhluk yang bisa kita bilang sosok wanita siluman. Iya. Siluman, cuma ini sosok. Oh, sudah. Hati-hati. Aden. Dia juga kayak pada pakai kembenan kain Iya, doang gitu loh. Betul. Bunyi apa tuh? Suara kenceng banget itu parah dari Iya. bawah. Hati-hati, hati-hati. Itu kenceng banget, itu kayak suara binatang atau Iya suara iya iya apa loh? auman. Betul. Aku juga dengar. Visi Dari sini betul loh. dengan menggunakan kemben ataupun apa. Kalau yang saya lihat ya, dengan penglihatan saya itu kayaknya suatu dayang-dayang yang dimiliki, cuma saya nggak tahu nih pemilik apa ya bahasanya, pasangannya itu siapa. Betul, aku ngerasa juga gitu Kak. Iya. Karena mereka tuh seolah-olah ngasih unjuk aktivitas mereka dari bawah air. Jangan-jangan di bawah air itu ada sesuatu lagi. Kayaknya malah bukan bawah air. Makanya tempat yang lain kali ini. Tempat lain. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas. Ananda, Auzubillah maksudnya. Oke, Kak. ini soalnya kita di pinggiran banget. Iya, dan gak ada benar-benar. batasannya loh Kak ini. Gimana? Pelan-pelan Kak Nanda. Aden. Saya melihat kayak suatu pohon, sebuah pohon, tapi itu Pohon ini, pohon Ini. bukan. bukan. Pohonnya itu bisa kita bilang pohon paling tua di wilayah ini. Pohon tertua yang ada di sini. Iya. Tapi ini semua full sungai loh kak. Nah itu makanya saya masih belum mendapatkan pohon paling tua itu di mana? Di mana posisinya? Auzubillah. Bismillah. Sumpah di sini bahaya banget. Kanan kirinya aku takut jatuh. Aku juga ngerasa badanku tuh kayak oleng jadinya Kak. Di sebelah sana Visi katanya. Sebelah sana. Kalau saya dapat visualnya. Dan Ananda mencoba mencari letak suatu pohon yang dirasakannya menjadi tempat bagi para mereka yang tak kasat mata di tempat ini. Matiin net visionnya. Dan mencoba untuk mendeteksi letak dari pohon tersebut. Namun di tengah-tengah mendeteksi, tiba-tiba saja Dan Ananda mendapatkan gangguan dari suatu sosok yang memang ada di sini. Ya Allah, tim nyalain. Kak Den. Kok kayak Kak, ini pohonnya gede banget. Kak. Wah. Oke. Tujuan kamu mengantarkan kami ke sini. Entah apa yang terjadi pada Den Ananda, tiba-tiba saja dirinya mengalami gangguan yang begitu hebat. Bahkan membuatnya tiba-tiba tidak mengontrol dirinya. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok tersebut? Wow. ini besar banget pohonnya. Dan Ananda masih terus mendapat gangguan. Frisly pun mencoba berkomunikasi dengan Nanda. Jadi sekarang kita lagi-lagi dapat gangguan dan kali ini Kak Den sedang menirukan sosok yang saat ini mencoba berkomunikasi melalui media tubuhnya. Frisly mencoba untuk membantu Den Ananda agar terbebas dari gangguan yang sedang menyerangnya. Den Ananda. Allahumma shalli ala Allah. Astagfirullah. Sakit banget pasti. Itu lurusin dulu kakinya. Sini. Aman. Yuk. Mana? Gak apa-apa. Jadi sosok itu adalah
Yang tadi menyukai Tasya itu adalah sosok yang di penghuni belakang ini. Tasya, belakang ini. Pohon yang kita bisa bilang pohon paling tua. Nah, kenapa di bawah itu banyak dayang-dayangnya? Ini adalah semua dayang itu adalah pendamping si sosok yang laki-laki dengan tubuh yang bisa kita bilang, kalau yang Tasya lihat adalah tinggi hitam. Iya. Nah, Yang tempat pertama banget pas jadi aku masuk malahan sini. sosok ini adalah sosok siluman yang bentuknya itu kayak suatu siluman yang bisa kita bilang ada buntutnya, cuma kayak siluman monyet kayak gitu. Memang benar adanya di mana sosok hitam besar yang dilihat oleh Tasya ternyata pernah juga dilihat oleh beberapa warga yang memang lewat di area kampung mati ini. Nah, dia itu ada di situ, di atas situ. Sampai saat ini masih ada. Oh, Mas Nasa, ya maaf Mbah, maaf. Nggak apa-apa. Maaf, Assalamualaikum. Mungkin aku sedikit menambahkan juga, jadi sosok itu merupakan sosok negatif. Ya, Tapi untuk area dari pohon yang berada di tepat belakang Betul, kita ini betul. dengan usia ratusan tahun, ya, tidak mungkin bisa ditebang. Bahkan harusnya kalau boleh aku anjurkan, itu dipagari, ya, dibuat pagar karena sebenarnya ada sosok positif yang menjaga. yang menjaga. Tapi mungkin ketika dia sadar adanya aktivitas di luar dari masyarakat, Ya. itu memanggil keberadaan dari sosok-sosok siluman yang menghuni di area sekitar. Jadi siluman-siluman ini kayaknya datangnya emang dari sekitar ya, Ya. Kak, ya? Bukan yang bukan penghuni penghuni asli aslinya, dari bukan. si tempat Betul, itu. betul Tapi banget. mereka betul. ketarik ke sini. Ya, Betul. Penyebabnya adalah Keberadaan aktivitas sih, Kak. Betul. Aktivitas Biasanya. dan didukung dengan komplek yang kampung yang sudah tidak ada penghuninya, dan emang di sini tingkat spiritualnya itu sangat tinggi. tapi tadi kan kita juga ketemu sama beberapa sosok yang bahkan sudah ada ketika kampung mati ini masih aktif. Ya. Jadi emang apa ya? Yang pertama adalah poin yang paling mendukung itu adalah tingkat spiritualnya ini. Tingkat spiritual di wilayah ini itu sangat tinggi banget. Yuk kita kesana yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Jadi emang Ada sosok, yang baik lain, ya, sosok yang lain, sosok baik positif banget di bawah sampai saat ini masih melihat kita, bahwasannya adalah mengamati. mengamati. Dia pengen kita itu mendatangi baik-baik, Ya. Kulo nuwun gitu, izin baik-baik. baik-baik. Dan emang dia bilang, Kenapa dia bilang apa, Kak Den? dia bilang lebih baik kalian jangan di sini. Banyaknya siluman yang ada di area pohon ternyata bukan merupakan tempat tinggal yang sebenarnya bagi mereka, melainkan hanya tertarik di tempat ini karena memang begitu tingginya aktivitas spiritual yang ada. Perlahan tapi pasti teka-teki kampung mati mulai terkuak, di mana memang begitu banyak gangguan yang kami alami sehingga penelusuran malam ini semakin memperkuat. Begitu banyaknya misteri di kampung ini serta mengungkap bahwa kampung ini memiliki tingkat spiritualitas yang amat tinggi. Lantas, mampukah kami membuka seluruh tabir dari kampung ini?